Tuhan Yesus Allah yang hidup, sungguh Tuhan, pembenaran hanya dilakukan oleh-Mu untuk kami, umat pilihan-Mu yang dulunya dikuasai dosa. Namun Engkau menebus kami, membebaskan kami, Engkau membenarkan kami, dan itu adalah anugerah. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Allah mengenai pembenaran. Sertai hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan jemaat kami semua menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18 ayat 31 sampai 43. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, tema pengajaran firman Allah di hari ini mengenai hulu dari pembenaran di hadapan Tuhan. Mari lihat telapak tangan kita. Di telapak tangan kita, ujungnya itu ada 5 jari. Pergelangan tangan kita seperti hulu dari 5 jari tersebut. Dan mengerikan jika dibalik. 5 jari ini menjadi hulu, dan telapak tangan pergelangan ini menjadi muaranya. Wah, mengerikan sekali itu. Kalau seperti itu. Nah, gambarkan juga sungai yang bermuara di pantai. Muara sungai yang kita lihat berasal dari hulu. Hulu sungai memiliki banyak anak sungai. Nah, pernahkah juga Anda mendengarkan banyak jalan ke Roma? Saya yakin jemaat pasti mendengarkan peribahasa itu. Banyak jalan ke Roma. Peribahasa itu jangan pernah dipakai untuk menggambarkan pembenaran dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita manusia berdosa. Jangan pernah pakai peribahasa itu. Alkitab menolak peribahasa yang keliru tersebut yang jika dihubungkan dengan pembenaran dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Nah, saat membaca seluruh Injil Lukas pasal 18, saat kita membaca dari ayat yang pertama dan sampai kita tiba di dalam ayat yang ke-31 yang tadi kita baca, di dalam Alkitab kita akan menemukan, wah, ternyata banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan ke sorga. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab, oleh firman Allah. Sekali lagi, pemikiran keliru itu, pemikiran salah itu.
Saya mencoba untuk menjelaskan dengan singkat. Pernahkah Anda mendengar orang beragama berkata, banyak doa nanti diganjar sorga. Hidup rendah hati nanti diganjar sorga. Hidup saleh nanti diganjar sorga. Hidup memberikan harta kepada orang miskin nanti diganjar sorga. Tidak merampok nanti masuk sorga. Bukan orang lalim nanti masuk sorga. Tidak berzina nanti diganjar sorga. Tidak membunuh nanti diganjar sorga. Menghormati orang tua nanti dikasih sorga. Dan masih banyak daftar di bawahnya yang nanti akan dikatakan jika melakukan itu, maka nanti diganjar sorga, masuk sorga. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30, kita dapat melihat dan bisa terjebak. Oh, ternyata kalau saya tidak jemu berdoa, nanti saya diganjar sorga. Nanti jika saya tidak membunuh, saya diganjar sorga. Tidak merampok, diganjar sorga. Bukan pezina, diganjar sorga. Saya memberikan persepuluhan, diganjar sorga. Saya berpuasa, diganjar sorga. Bukan itu dimaksudkan oleh tabib Lukas yang diilhami Roh Kudus. Kekristenan bukanlah pemahaman seperti banyak jalan menuju Roma. Bukan. Hanya ada satu jalan. Hanya ada satu hulu yang membenarkan kita. Mari kita lihat apa yang diajarkan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang membawa kita ke sorga. Kristus mengajarkan hulu hidup di dalam sorga itu hanya satu, tunggal, yang dibenarkan oleh Allah dan bukan pembenaran diri di hadapan Allah. Jika kita membaca dengan mata yang tidak dicelikan oleh Allah Roh Kudus di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 30, kita akan menduga bahwa masuk surga itu harus melakukan daftar ini dan itu. Tidak, jemaat Tuhan. Nah, di dalam pembacaan yang tadi saya bacakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 43, menjelaskan hulu dari hidup yang dibenarkan Tuhan dan memiliki hidup yang kekal di sorga. Dan di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 43 adalah hulu dari muara di dalam ayat 1 dan ayat 30 Lukas pasal 18. Roh Kudus memimpin tabib Lukas untuk menuliskan firman ini kepada kita murid-murid Tuhan. Tujuan untuk kita tahu apakah itu hulu dari hidup kekal dan dibenarkan Allah, yang dimana buahnya adalah kehidupan pendoa, kehidupan saleh, rendah hati, memberi kepada sesama, memberikan apa yang adalah milik Allah, persepuluhan, persembahan, mengobati orang tua, hidup yang secara sederhana intinya menghidupi hukum Tuhan. Mari perhatikan jemaat Tuhan. Di dalam ayat 1 sampai 14 menceritakan dua perumpamaan. Dan di dalam ayat 15 sampai 30 tabib Lukas menuliskan fakta dan makna peristiwa kehidupan Kristus Yesus. Dan di dalam ayat 31 sampai 43 adalah hulu dari semua tulisannya di dalam pasal 18. Namun hari ini kita hanya akan membahas dua perumpamaan di dalam ayat 1 sampai 14. Apakah dua perumpamaan tersebut? Pertama, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Dan kedua, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita lihat perumpamaan pertama di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu sedang menyinggung cara pandang orang Yahudi terhadap Allah, terhadap Elohim. Hampir semua orang Yahudi di masa Tuhan Yesus melayani di muka bumi, mereka hidup di dalam pengajaran tafsiran Taurat. Yang dimana tafsiran Taurat tersebut lebih banyak ide dan pemikiran manusia atau para rabi Yahudi. Hukum dan peraturan yang dibuat oleh para rabi di dalam tafsiran Taurat
menempatkan Tuhan seolah-olah pribadi lalim yang sulit didekati. Dan jikapun ingin mendekati Tuhan, maka begitu banyak aturan yang di luar akal sehat manusia. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam ayat yang pertama, Pak Lukas pasal 18. Di situ dikatakan Tuhan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, bukankah doa adalah gambaran hubungan dengan Tuhan? Tetapi para rabi menafsirkan Taurat dan membuat gambaran Tuhan yang berbeda dengan aslinya. Kurang lebih 613 peraturan. Dan contoh dari peraturan itu dituliskan oleh tabib Lukas di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Jemaat Tuhan Yesus bisa membacanya nanti di waktu yang berbeda. Jika peraturan itu terlaksana, jika seluruh peraturan itu terlaksana dengan sempurna, maka manusia bisa mendekati Tuhan. Jika orang itu mampu membenarkan dirinya dengan taat sempurna mengikuti peraturan buatan manusia, maka ia layak menyampaikan permohonannya kepada Elohim, kepada Tuhan Allah Israel. Betapa mengerikan hasil pengajaran para ahli Taurat yang menjadikan orang Yahudi memandang Allah bukan dengan sifat dan karakternya yang benar, yang asli, yang sesuai dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus hendak katakan, Bapa yang diajarkan para rabi melalui tafsiran mereka sangat jauh dengan Tuhan atau Bapa yang disembah oleh Musa dan yang memberikan hukumnya kepada Musa. Tuhan Allah Israel adalah pribadi yang penuh kasih. Dan ia membenarkan manusia bukan karena mereka mampu membenarkan diri dengan taat sempurna mengikuti seluruh peraturan hasil tafsiran para rabi. Lihatlah, pribadi siapa yang dipakai oleh Tuhan dalam perumpamaan di dalam ayat 1 sampai 8. Tuhan memakai pribadi seorang perempuan. Dan kita bisa menemukannya itu di dalam ayatnya yang ketiga. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Hakimnya ini adalah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Jadi Tuhan pakai, kita temukan di dalam ayat ketiga janda. Janda adalah status yang miskin di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Mengapa miskin? Karena ia kehilangan suaminya. Ia kehilangan anak laki-lakinya. Dengan demikian maka properti miliknya seperti tanahnya, rumahnya, semuanya itu bukan lagi menjadi milik dia. Ia memerlukan hakim untuk membela dan menebus atau membenarkan ia bahwa ia adalah pemilik dari tanah atau rumah atau properti milik dia. Apakah yang ia miliki untuk dekati hakim yang lalim itu? Uang? Dia tidak ada uang. Karena dia miskin. Namun akhirnya perhatikan, hakim itu membenarkan dia di dalam ayatnya yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hati hakim itu tergerak. Hatinya tergerak untuk membenarkan si janda dan memberikan hak milik pusakanya. Dibenarkan bukan karena kekayaan sang janda. Bukan karena janda ini dapat membayarkan apa yang diminta oleh sang hakim. Tetapi hanya oleh karena tergerak hatinya untuk membenarkan si janda itu. Jemaat Tuhan Yesus, perhatikan kata membenarkan di dalam ayat 7, 8 dan juga di dalam ayat yang kelima itu. Dalam bahasa aslinya diartikan kata membenarkan itu membela atau menebus atau memulihkan nama baik. Jadi kehendak sang hakim untuk menebus atau membela sang janda miskin. Janda ini tidak ada lagi yang menebus, janda ini tidak ada lagi yang membelanya, tetapi sang hakim yang mau membelanya, sang hakim yang mau menebusnya. Lihat ajaran tafsiran Yahudi yang membuat gambaran seperti hakim yang lalim.
Namun lihatlah gambaran asli dari Allah yang dinyatakan oleh Kristus kepada para murid dan kepada orang Yahudi yang mendengarkan dia mengenai Allah. Allah adalah pribadi yang adalah kasih. Tuhan Allah adalah pembela dan penebus. Ia tidak sama dengan Allah hasil tafsiran Rabi Yahudi. Dan dengan kehendaknya yang kudus, Allah membenarkan dan menebus seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7 Lukas pasal 18. Ia membenarkan atau menebus si janda itu. Mereka itu yang menurut guru-guru buta Yahudi itu, mereka tidak layak dibela, mereka tidak layak ditebus oleh Allah. Siapakah yang bagi para guru-guru Yahudi buta itu tidak layak dibenarkan atau dibela atau ditebus oleh Allah karena kemiskinan dan keberdosaan mereka? Tuhan ingin gambarkan para janda yang miskin, pelacur, para gembala yang miskin, budak, tawanan, orang asing yang miskin. Dan lihatlah kalimat selanjutnya di dalam ayat 7. Allah membenarkan si janda, Allah membenarkan mereka yang dipandang oleh manusia tidak layak untuk dibenarkan. Yang dalam bahasa aslinya menebus atau membela orang-orang pilihannya. Siapakah orang-orang pilihannya? Manusia dari berbagai kalangan. Janda, orang miskin, orang-orang yang bisa saja dengan pandangan mata fisik manusia mereka tidak layak dibenarkan karena mereka sudah terlanjur begitu berdosa. Karena guru-guru buta itu memandang mereka berdosa dan tak layak untuk ditebus, untuk dibenarkan. Masih ingat bagaimana Lukas mendefinisikan orang berdosa menurut para ahli Taurat? Orang berdosa, mereka yang tidak dapat menjadi sesuai standar para ahli Taurat, para orang dari golongan Farisi Saduki. Namun ingat, bukan sesuai hukum Taurat yang menjadi dasar para ahli Taurat dan Farisi yang buta itu. Tetapi dasar tafsiran hukum Taurat para ahli Taurat itu. Dasar tafsiran hukum Taurat mereka. Dasar tafsiran mereka, penilaian mereka lah yang menjadi tolak ukur bagaimana orang dapat dibenarkan. Dan itu salah. Tuhan pasti pada waktunya, Kristus katakan akan menolong umat pilihannya. Menolong mereka dengan menebus umatnya. Dan perhatikan ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan ayat 8. Kristus mengulangi tentang pembenaran, yaitu pembelaan dalam bahasa aslinya. Atau penebusan. Siapa? Umat pilihan yang bagaimana? Yang berdosa. Dan kata membenarkan diulang 2 kali oleh Tuhan dalam perkataannya di dalam ayat 7 dan dalam ayat yang ke-8. Bagaimana Tuhan membenarkan atau menebus atau membela orang-orang pilihannya? Jawabannya ada di dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 33 yang tadi saya bacakan mengenai pemberitahuan ketiga tentang penderitaan atau tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus disampaikan olehnya kepada para murid. Saat Kristus berkata di dalam ayat 31 sampai 33, peristiwa Kalvari masih baru akan terjadi. Peristiwa kubur kosong masih baru akan terjadi. Dan sungguh terbukti nantinya. Dan itu sungguh terbukti karena kita sudah hidup di zaman itu sudah sungguh terbukti bahwa sungguh Kristus mati di salib dan sungguh Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Fakta membuktikan sungguh Kristus mati dan bangkit. Ia mengatakan dengan detail bagaimana ia akan mati, bagaimana ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kematiannya adalah satu-satunya jalan penghapusan dosa. Pelanggaran mereka, umat pilihan Allah yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus membenarkan mereka yang percaya kepadanya. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Saya akan membacakan Roma pasal 1
ayatnya yang keempat yang berbunyi, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebenaran Allah tersebut hanya dapat dilihat bagi mereka yang dicelikan. Perhatikan di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-34. Kebenaran Allah tersebut hanya dapat diketahui dengan orang yang dimana Allah bekerja dan mencelikan mata hatinya. Mereka yang membenarkan atau membela dirinya sendiri di hadapan Allah tidak akan melihat kebenaran tersebut. Lihatlah, tabib Lukas menulis mengenai seorang buta yang duduk di pinggir jalan di dalam ayat 35-43. Faktanya Tuhan menjadikan si buta melihat. Buta yang melihat itu adalah fakta yang benar dan bukan dusta. Ia sungguh buta dan dibuat melihat oleh Tuhan. Dan maknanya bagi kita, hanya Tuhan yang dapat membuat kita melihat. Hati kita melihat Kristus Sang Penebus. Kita semuanya mengawali hidup ini dalam kebutaan hati. Itu fakta. Dan hanya Allah saja yang dapat membuat mata hati kita melihat. Iman percaya hadir di hati kita karena kita dijadikan melihat Kristus Yesus yang dinyatakan dalam firman Allah, yaitu Alkitab. Iman percaya hadir karena hati kita dibuat melihat oleh Roh Kudus kepada sang kabar baik, yaitu Kristus Yesus. Melihat makna kematian dan kebangkitan Kristus yang membawa kita ke hadapan Bapa. Mustahil kita dapat melewati penghakiman terakhir tanpa karya pembelaan dan penebusan yang Kristus kerjakan bagi kita, orang-orang pilihannya. Dan iman adalah hasil pekerjaan Allah di hidup kita, membawa kita ke dalam kehidupan doa. Kembali lagi ke dalam Lukas pasal 18 ayat 1 mengenai doa yang tidak jemu-jemu. Doa senantiasa. Mengapa demikian? Karena Kristus telah membuka jalan kita terhubung secara pribadi dengan Bapa. Saya menikmati ngobrol dengan istri. Bisa sampai larut malam ngobrol dengan istri. Mengapa demikian? Karena saya memiliki hubungan erat dengan istri. Lebih dari itu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. Kita berhubungan senantiasa dengan Allah Bapa. Dengan Allah yang telah menebus kita dari musuh-musuh kejam kita, yaitu si iblis, maut, dan kuasa dosa yang dilakukan penebusan itu oleh Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus. Dan perhatikan jemaat Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Apakah maksudnya akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini adalah pertanyaan dan bisa jadi ditanyakan oleh kita. Apa maksudnya ayat itu? Dari manakah iman itu? Atau ada pertanyaan, apakah aku ini orang pilihan yang dipilih Allah untuk diselamatkan? Di balik pertanyaan itu, jawabannya sebenarnya sudah tersedia di dalam makna perumpamaan di dalam ayat 1-8. Dan di dalam perkataan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18 ayat 35-42. Iman itu adalah anugerah Allah. Iman bukan hasil produk pemikiran manusia. Selama manusia berpikir bahwa iman adalah hasil produk batinia atau pemikirannya, maka sebenarnya itu bukan iman. Selama para ahli Taurat berpikir iman adalah hasil produk batinia mereka, maka itu bukan iman dan Allah akan tidak menemukan iman dalam mereka. Iman bukanlah hasil pertapaan atau hasil dari ketaatan akan peraturan-peraturan tafsiran hukum Allah. Seperti yang ditafsirkan para ahli Taurat yang buta di masa Kristus. Iman itu juga bukan metode pemikiran. Iman itu juga bukan perasaan. Iman juga itu bukan pengetahuan wawasan yang hebat tentang Alkitab. Bukan. Iman bukan seperti memaksa kita untuk mempercayai Tuhan. Ayo percaya. Percaya sambil ketok-ketok kepala. Ayo percaya. Ayo percaya. Perhatikan kembali ayat 8. Iman bukan produk usaha batinia.
atau kepintaran filsafat manusia. Jika Anda dan saya memegang konsep yang demikian, Allah tidak akan menemukan iman di hidup kita. Iman yang benar dan menyelamatkan adalah iman di dalam Tuhan Allah yang benar, dan itu adalah anugerah. Sama seperti pembenaran, sama seperti dengan pembelaan, sama seperti dengan penebusan yang dari Allah untuk kita orang berdosa. Itu adalah anugerah. Iman adalah keyakinan penuh atau kepercayaan penuh kepada Allah, dan bukanlah hasil produk batinia kita manusia. Lihatlah orang buta di dalam ayat 38. Di sana ada seruan hati. Seruan hatinya kepada Kristus, anak Daud. Orang-orang di sekitar orang buta itu tidak melihat seruan hatinya, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan mendengar seruan hati si buta. Si buta bersandar penuh kepada Kristus Yesus. Secara fisik ia tidak melihat Kristus, tetapi hatinya sudah dibuat oleh Allah untuk melihat siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Di dalam iman kepada Allah yang benar, ada kebersandaran penuh pada Allah. Percaya bahwa Allah membela orang pilihannya. Saat orang banyak memojokkan si buta dan berkata, "Diam," si buta itu terus berseru. Dan lihatlah, Kristus membela sesuai dengan caranya dan bukan dengan cara manusia. Dan lihatlah, Kristus mencelikkan matanya, membuat ia melihat, memperhatikan perkataan Tuhan. Perhatikan kata Tuhan. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tahu bahwa ia memiliki iman kepada Allah. Dan itu adalah anugerah. Konsep yang benar dalam doa di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 adalah iman yang menyelamatkan. Bukan doa saya dijawab semuanya. Bukan. Inilah hulu dari doa. Dibenarkan oleh Allah dan memiliki iman yang menyelamatkan, yang adalah anugerah. Doa yang tidak jemu-jemu dihidupi bukan untuk diganjar sorga. Bukan karena aku dan Anda banyak berdoa sehingga diganjar sorga, mendapat pahala sorga. Bukan. Tetapi karena kita sudah memiliki hubungan dengan pemilik sorga, makanya kita mau berkata-kata dengan pemilik sorga itu, yang adalah penebus kita, yang adalah pembela kita. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan doa Anda? Apakah Anda berdoa tanpa sadar bahwa Allah adalah penebus Anda? Apakah Anda dan saya berdoa tanpa mengetahui dengan iman bahwa Allah adalah penebus kita? Jika kita berdoa dengan hati tanpa iman bahwa Allah adalah penebus, bahwa Allah adalah pembela, doa kita hanya berisi tuntutan-tuntutan dan menganggap Tuhan itu tidak adil. Tuhan seharusnya menjawab doa saya. Ini tuntutan doa saya. Ketahuilah, hati yang demikian tidak memiliki pandangan yang benar mengenai Allah. Ia memandang Allah dengan pemikiran manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jika Anda memiliki konsep hati yang demikian, saya mengundang Anda untuk bertobat. Berseruklah kepada Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Kasihanilah aku Tuhan, buatlah aku, hati aku ini melihat dan percaya kepadamu Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah Anda berdoa kepada Allah dengan sikap hati, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah selamatkan aku? Jika Anda memiliki hati yang demikian, maka apapun jawaban Allah terhadap doa Anda akan menerimanya dengan ucapan syukur dan akan berkata, Tuhan, Engkau adalah pembelaku, Engkau adalah penebusku, Engkau pasti tahu yang terbaik bagiku umat pilihan-Mu. Apakah Anda berdoa kepada Allah dengan sikap hati bahwa Ia adalah kasih dan telah membenarkan kita, membenarkan Anda, membenarkan saya oleh kasih anugerahnya? Dan itu sudah lebih daripada cukup Tuhan dengan pembenaran yang Kau kerjakan. Itu berarti ada iman yang menyelamatkan dari Allah Tritunggal di hati Anda dan saya.
Jadi, silakan utarakan isi hati kita kepada Bapa Surgawi. Berbicaralah kepadanya, utarakan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena doa orang yang dibenarkan Allah tidak lepas dari kehidupan dalam firman Allah. Yang perumpamaan kedua, jemaat Tuhan. Di dalam ayat 9 sampai 14. Siapakah yang ada di dalam perumpamaan Kristus di ayat tersebut? Yang ada orang Farisi dan pemungut cukai. Lihat bagaimana orang Farisi menggambarkan kesalehannya di hadapan Allah. Apakah salah menjadi orang saleh seperti orang Farisi? Tidak. Mengapa tidak? Perhatikan Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun ada yang keliru dengan kehidupan orang Farisi itu. Ada yang keliru dengan kehidupan doanya. Lihatlah doanya dia. Ia membenarkan diri di hadapan Allah. Ia memandang manusia dengan tafsiran dirinya manusia. Kesalehannya ia jalankan sesuai dengan tafsiran hukum Taurat para rabi. Bukan sesuai hukum Taurat yang sesungguhnya. Apakah yang dikatakan hukum Taurat mengenai manusia? Kita dapat membacanya di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan perhatikan di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-6 mengenai pembenaran berdasarkan hukum Taurat. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan perhatikan pribadi yang sama di dalam Kejadian 15 ayat 6. Apa yang ia lakukan di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lihat kebenaran hukum Taurat. Ingat bahwa Kejadian adalah salah satu dari kelima kitab Musa yang dikatakan hukum Taurat atau hukum Musa di zaman Kristus. Hukum Taurat bukan hanya 10 perintah di dalam Keluaran 20. Hukum Taurat adalah kitab Musa, hukum Musa yang dapat kita baca di dalam Kejadian sampai Ulangan. Mari lihat apa yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 itu. Perintah Allah untuk manusia tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu apa yang terjadi di dalam Kejadian 3 ayat 6 ayat 7? Manusia pertama memakan buah tersebut dan itu melanggar perjanjian dengan Allah. Dan akhirnya seluruh manusia hidup di bawah kuasa dosa dan maut. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Saat mata terbuka, maka mata hatinya tertutup. Kejadian pasal 3 ayat 7. Saat mata fisik dari manusia pertama itu terbuka, maka mata hatinya tertutup. Dan perhatikan di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Dengan cara apa manusia dibenarkan oleh Tuhan? Pembenaran. Pembenaran hanya oleh iman percaya. Orang Farisi lupa itu. Dan lihatlah Abraham di Kejadian pasal 16 ayat 6, ayat 4.
Kejadian 16 ayat 4. Apa yang terjadi dengan orang yang dibenarkan itu? Abraham mencoba membantu Allah mengenapkan janji Allah mengenai anak janji yang dijanjikan. Dan jelas Abraham salah. Wah, bagaimana mungkin orang seperti Abraham itu salah? Lihatlah Abraham, orang yang dibenarkan itu, ia masih dapat salah. Demikian juga Anda dan saya, juga orang Farisi yang dipakai oleh Tuhan sebagai contoh perumpamaan. Orang Farisi itu menjadikan kesalehannya sebagai pembenaran di hadapan Allah. Ia mencoba membantu Allah dalam pembenaran dirinya. Dan itu salah, itu keliru. Itu membuatnya mata hatinya buta. Itu membuktikan mata hatinya buta. Mata fisiknya melihat ia benar. Ia melihat pemungut cukai yang berdosa itu. Dan karena mata hatinya buta, ia berkata, Tuhan, aku benar. Tetapi sebenarnya mata hatinya buta. Inilah yang salah dengan Farisi itu. Ia sedang menyatakan bahwa kesalehannya membuat ia setara dengan Allah. Dan ia layak diganjar sorga. Ia lupa akan hukum Taurat yang asli dan maknanya di dalam kitab Kejadian. Mengenai Allah dan mengenai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Mata fisik orang Farisi yang Tuhan pakai di dalam perumpamaan itu hanya tertuju kepada tafsiran hukum Taurat para rabi. Dan dengan modal itu ia membenarkan diri di hadapan Allah. Dan pembenaran diri itu tidak diajarkan oleh Allah, tetapi diajarkan oleh manusia. Model-model pembenaran diri yang dipakai oleh orang Farisi adalah model-model pengajaran manusia. Semua agama di bumi ini. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah. Tapi saya bicara mengenai agama di bumi ini. Saya tidak bicara tentang kekristenan. Semua agama di bumi ini, semuanya mengajarkan usaha manusia membenarkan diri di hadapan Allah dengan kesalehannya. Dan apa yang dikatakan oleh si Farisi itu mengenai apa yang diperbuatnya untuk pembenaran diri di hadapan Allah. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus, mulai dari ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan setelah itu, ia menuntut Allah, benarkan aku, karena aku benar. Lihat list yang ia ajukan kepada Allah di dalam doanya. Semua itu yang dilakukan orang dunia untuk dibenarkan oleh Allah. Semua itu menyatakan dirinya layak diganjar Tuhan dengan sorga. Tetapi perhatikan kata Allah yang dituliskan di dalam Lukas pasal 18 itu. Perbuatan baiknya itu seperti kain kotor. Perbuatannya yang ia ajukan kepada Allah. Perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Ia tidak dibenarkan oleh Allah. Orang dunia seperti orang Farisi itu sebenarnya. Orang buta hati, buta rohani. Dan ia sebenarnya bukan sedang membenarkan diri untuk dibenarkan oleh Allah. Ia sedang semakin dalam membawa dirinya dalam cengkraman iblis. Orang Farisi ini bukan akan semakin baik, tetapi ia akan menjadi semakin jahat. Karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada orang lain. Ia akan hidup dalam legalisme. Atau hidup jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Karena mata hatinya buta maka ia berpusat pada dirinya sendiri. Karena mata hatinya buta maka ia tidak melihat kebenaran Allah. Ia berpikir bahwa ia mengenal Allah. Ia dapat mengatur Allah.
Namun sebenarnya tidak ada satupun manusia yang mengenal Allah dan dapat mengatur Allah dengan cara pikirnya. Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Contoh ekstrimnya adalah Saulus yang adalah seorang Farisi. Yang saat dia menjadi Paulus, ia menjadi mantan Farisi. Didatangi oleh Kristus Yesus yang adalah Allah. Orang Farisi dalam perumpamaan ini menggambarkan mereka yang membenarkan dirinya. Orang pemungut cukai dalam perumpamaan ini adalah gambaran mereka yang mengatakan dirinya berdosa dan hanya Allah saja yang mengenalnya dan berhak membenarkannya. Perhatikan isi doanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia tidak memiliki apapun untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah. Ia tahu bahwa ia berdosa. Pemungut cukai ini berbeda dengan janda di dalam perumpamaan ayat 1-8 yang miskin. Pemungut cukai ini punya uang, dia punya kekayaan. Tetapi perhatikan baik-baik. Kekayaannya bukan untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Ia sadar bahwa ia berdosa. Ia tidak berkata, kalau aku tidak menjadi pemungut cukai, Tuhan bagaimana aku akan makan dan memberi makan keluargaku. Dia tidak pakai pengalihan seperti itu. Ia hanya berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Ia sadar bahwa ia berdosa. Allah, ampuni aku. Allah yang hidup, ampuni aku. Jemaat Tuhan Yesus, kembali ke pemungut cukai tadi. Kesadarannya akan dosa. Dan kesadarannya bahwa Allah yang dapat membenarkan. Itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Kristus di dalam Lukas pasal 18 ayat 31-33 sedang menyatakan apakah yang dilakukannya yang adalah sang anak manusia. Yang adalah penebus, yang adalah pembela. Ia datang untuk mati bagi dosa umat pilihannya. Ia mati bagi mereka yang berdosa. Dan bangkit mengalahkan kematian. Dan semua itu fakta yang sungguh terjadi. Siapakah dari antara manusia dapat seperti Kristus mengatakan bahwa ia memiliki fakta mengenai masa depan tentang hidupnya dan kematiannya? Hanya Kristus, sang anak manusia. Yang adalah Allah, yang menjadi manusia kudus tanpa dosa. Kematiannya sebagai korban kudus yang mengambil seluruh dosa manusia di dalam tubuhnya. Menjadikan manusia berdosa yang percaya kepadanya dikuduskan. Kebangkitannya menyatakan bahwa ia kudus. Ia tidak dapat dikalahkan oleh maut dan fakta kebenaran itu hanya dapat dilihat dengan mata hati yang dibukakan Allah. Semua fakta itu telah dinyatakan dalam Taurat atau 5 kitab Musa. Melihat kebenaran yang demikian dahsyat sekali, melahirkan iman di dalam hati umat pilihan Allah. Kebenaran ini masuk ke dalam hati dan diterima dengan iman percaya sebagai orang buta. Buta iman, kita ini hanya dapat melihat pekerjaan Allah oleh karena pekerjaannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita melihat bahwa kita ini orang berdosa dan kita tidak dapat membenarkan diri kita di hadapannya? Melihat kebenaran Alkitab yang terang menderang bahwa pembenaran hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Dilakukannya dengan ia memberi dirinya menjadi tebusan bagi kita orang berdosa. Jemaat Tuhan Yesus, apa yang ingin Kristus katakan kepada kita? Bagi kita yang sudah dibuka hatinya oleh Allah Roh Kudus. Jangan pernah memakai standar kita untuk melihat orang lain. Bahwa ia lebih berdosa daripadaku. Dan aku lebih layak untuk bertemu dengan Allah. Dan juga ini memberikan kita kesadaran iman. Bahwa jika ia dapat jatuh dalam dosa demikian. Aku pun sebenarnya dapat jatuh dengan dosa yang demikian. Oleh sebab itu membawa kita ke dalam kerendahan hati. Memandang orang yang berdosa bukan dengan kejijikan.
Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Dan jemaat Tuhan Yesus, saya akan menutupnya dengan Titus. Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sampai ayat yang ke-7. Lihat siapa yang menulis ini. Seorang mantan Farisi. Ia menyatakan inilah kebenaran hukum Taurat itu yang digenapkan oleh Kristus. Pembenaran hanya dari Allah. Dan ia katakan bagi mereka yang sudah dibenarkan oleh Allah. Di dalam ayat 8 Titus pasal 3. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi jemaat Tuhan Yesus, kembali lagi ke isi doa dari orang Farisi dalam perumpamaan itu. Apakah salah hidup tidak berzina? Tidak salah, itu benar. Apakah salah hidup berpuasa? Tidak salah, itu baik. Apakah salah menghormati orang tua? Itu tidak salah, itu harus. Apakah salah melakukan perbuatan baik? Tidak. Mengapa? Karena firman Allah telah mengatakan kepada kita bahwa di dalam ayat 8 Titus pasal 3, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, yang dimana kita menjadi cerminan Allah di muka bumi ini. Sehingga kita melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, apakah banyak jalan menuju sorga? Apakah puasaku dapat membawaku ke sorga? Apakah doaku yang banyak bisa membawaku ke sorga? Apakah perbuatan-perbuatan baikku yang aku list, mengampuni sesamaku, menghormati orang tua, silakan daftarkan satu-satu. Apakah itu yang membawa kita selamat, aku selamat? Tidak. Hanya Kristus saja. Ia memperbaharui kita dan memampukan kita untuk melihat kebenaran firman Allah dan menghidupi firman Allah. Bukan dengan iman yang buta, tetapi iman yang melihat. Iman yang melihat dengan kasih Allah yang telah mengasihi kita dan mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup, terima kasih banyak Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah hulu terutama, satu-satunya yang membawa kami ke dalam kerajaan Allah. Seluruh perbuatan baik kami hanya karena diawali oleh kelahiran baru. Hanya diawali oleh iman percaya. Hanya diawali dengan pembenaran melalui iman percaya. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.